Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C. Berkesempatan saya di sini untuk menyampaikan pemahaman saya tentang materi pengantar akuntansi. Materinya yaitu akun-akun dalam akuntansi. Chart of Account. Akun akuntansi atau Chart of Account atau COA adalah daftar atau tempat yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan tiap-tiap transaksi yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Klasifikasi akun, yaitu ada akun real dan akun nominal. Akun real itu ada harta, utang, dan ekuitas. Kalau akun nominal itu ada pendapatan dan beban. Harta atau assets, yaitu sumber kekayaan yang dimiliki perusahaan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang. 1. Harta lancar atau current assets. Harta lancar yaitu uang tunai dan harta lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang tunai dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang, melalui operasi normal perusahaan. Yang termasuk golongan ini antara lain kas atau cash, yaitu semua uang tunai dan surat berharga yang berfungsi sebagai uang tunai. Efek atau surat berharga, yaitu surat berharga berupa saham atau obligasi yang dapat diperjualbelikan melalui bursa. Piutang atau account receivable, yaitu tagihan kepada pihak lain tanpa perjanjian tertulis yang pelunasannya terjadi dalam jangka pendek atau di bawah 1 tahun. Persediaan atau inventory, yaitu nilai dari barang-barang yang masih ada atau masih dimiliki oleh perusahaan, yang masih tersedia atau belum terjual atau masih belum terpakai sama sekali. Perlengkapan atau supplies, barang habis pakai yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dalam jangka waktu di bawah 1 tahun. Beban dibayar di muka, yaitu beban yang telah dikeluarkan tetapi belum menerima manfaatnya atau belum menjadi kewajiban. Contoh, sewa dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Pendapatan yang akan diterima yaitu pendapatan atas pekerjaan yang telah diselesaikan tetapi belum menerima pembayarannya. Yang kedua, investasi jangka panjang atau long term investment. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk menguasai perusahaan atau memperoleh penghasilan tetap. Harta tetap atau fixed assets. Harta tetap adalah harta berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau yang bukan merupakan barang dagangan yang akan dijual. Yang keempat, harta tak berwujud. Harta tak berwujud yaitu harta yang berupa hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan. Harta tak berwujud antara lain hak patent, hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Patent kepada seseorang atau badan untuk penemuan baru. Contoh penemuan yaitu produk formula. Hak cipta, hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contohnya yaitu menulis buku dan mencipta lagu. Selanjutnya, franchise. Hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari pemerintah, orang, atau perusahaan lain. Contohnya franchise dari Kentucky Fried Chicken. Goodwill adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan karena adanya keistimewaan tertentu. Misalnya karena letak strategis, merek terkenal, personalia yang profesional, pelayanan yang memuaskan, dan lain-lain. Selanjutnya, utang atau kewajiban. Liabilities. Utang atau
atau kewajiban yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu. Utang dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama utang lancar atau current assets. Utang lancar yaitu suatu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar dibagi menjadi beberapa golongan sebagai berikut, yaitu utang usaha atau account payable. Utang usaha yaitu utang jangka pendek yang tidak disertai perjanjian tertulis. Contohnya utang yang timbul akibat pembelian secara kredit. Yang kedua, wesel bayar atau notes payable. Wesel bayar yaitu utang jangka pendek dengan disertai perjanjian tertulis. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Beban yang masih harus dibayar yaitu beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Pendapatan diterima di muka yaitu pendapatan yang terjadi karena adanya pembayaran dari konsumen, namun produk dan jasanya belum diberikan oleh perusahaan. Yang kedua, utang jangka panjang, long term liabilities. Utang jangka panjang yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu yang relatif lama atau lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain yaitu pinjaman obligasi. Pinjaman obligasi adalah surat bukti utang perusahaan kepada pemegang obligasi disertai pembayaran bunga sesuai tingkat bunga yang disepakati. Selanjutnya, utang hipotek. Utang hipotek yaitu utang jangka panjang dengan jaminan harta tetap. Modal atau equity. Modal yaitu kekayaan pemilik perusahaan atau hak milik atas harta perusahaan. Terdiri dari 1. Uang-uang disetorkan oleh pemilik perusahaan. Yang kedua, hasil penjualan saham. Dan yang ketiga, uang yang dibayarkan kepada pemilik atau pref and dividend. Dan yang keempat yaitu keuntungan bersih yang diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Pendapatan revenue. Pendapatan yaitu penambahan dalam model perusahaan yang berasal dari kegiatan usaha. Pendapatan dapat dibedakan menjadi A. Pendapatan operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha pokok atau utamanya. Yang B. Pendapatan non-operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar dari usaha pokok atau utamanya. Misalnya dari pendapatan bunga, pendapatan komisi, laba penjualan aktiva, dan lain-lain. Beban atau expense, yaitu pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil. Beban dapat dibedakan menjadi A. Operasional atau beban usaha. Beban dapat dibedakan menjadi A. Beban operasional atau beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan untuk dapat mendapat hasil dari usaha pokoknya. Misalnya beban gaji, beban listrik, telepon, dan lain-lain. B. Beban di luar usaha atau non-operasional, yaitu beban yang dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok atau utamanya. Misalnya beban bunga, rugi, penjualan aktiva. Kode akun. Suatu inisial atau tanda yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi akun yang dibuat. Tujuan pengkodean akun dalam akuntansi, yaitu meringkas nama akun, memudahkan identifikasi akun, mengelompokkan akun. Kode akun dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Kode numeral, yaitu cara pemberian kode akun dengan menggunakan angka pada akun tersebut yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9. Kode nomor berurutan, pada cara ini akun diberi nomor secara berurutan. Nomor yang diinginkan dapat dimulai dari 1 atau 100 atau sesuai yang diinginkan. Contohnya ada di samping. Itu 100, nomor kodenya 100, nama akunnya Kas. Nomor kodenya 101, nama akunnya Bank. Nomor kodenya 102,
Nama akunnya piutang usaha. Nomor kodenya 103. Nama akunnya persediaan. Nomor kodenya 121. Nama akunnya tanah. Nomor kodenya 122. Nama akunnya gedung. Selanjutnya nomor kodenya 201. Nama akunnya utang usaha. Selanjutnya nomor kodenya 202. Nama akunnya wesel bayar. Kode kelompok. Akun yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Dan setiap kelompok dibagi menjadi golongan dan seterusnya. Diberi nomor kode tersendiri. Kode akun bisa terdiri atas 2, 3, atau 4. Angka yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Misal satu akun kas diberi kode 111, satu harta, satu utang, dan satu kas. Nomor kodenya yaitu angka pertama, artinya kelompok akun golongan. Angka kedua, akun. Angka ketiga, subgolongan akun. Dan angka keempat, jenis akun. Kode blok. Akun yang ada dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan. Dan tiap golongan menjadi beberapa jenis. Masing-masing kelompok, golongan, dan jenis diberi satu blok nomor kode yang berbeda. Kode desimal. Akun diklasifikasikan menjadi kelompok atau rubik. Tiap rubik menjadi golongan, dan tiap golongan dibagi menjadi jenis akun. Setiap rubik, golongan dan jenis akun diberi nomor kode mulai 0 sampai 9. Akun dibagi menjadi beberapa rubik. Misalnya, rubrik 0, akun harta lancar. Rubrik 1, akun harta tetap. Rubrik 2, akun utang lancar. Rubrik 3, akun utang jangka panjang. Rubrik 4, akun modal. Rubrik 5, akun pendapatan. Dan rubrik 6, rubrik beban. B. Rubrik dibagi menjadi beberapa golongan. Misalnya, rubrik 2, akun utang lancar. Golongan 20, utang usaha. Golongan 21, utang wesel. C. Golongan dibagi menjadi beberapa jenis. Misalnya, golongan 20, utang usaha. Jenis 201, utang gaji. Jenis 202, utang sewa. Kode mnemonik. Pemberian kode dilakukan dengan menggunakan huruf. Contoh, harta kodenya H, harta lancar kodenya HL, harta tetap kodenya HT, utang kodenya U, utang lancar kodenya UL, modal kodenya M. Kode kombinasi huruf dan angka. Cara ini dilakukan dengan mengkombinasikan huruf dan angka untuk membentuk kode yang diinginkan. Contoh, jenis harta kodenya H, harta lancar kodenya HL, kas kodenya HL01, piutang kodenya harta lancar 02, harta tetap kodenya HT, utang kodenya U, utang lancar kodenya UL, utang dagang kodenya utang lancar 01, dan modal kodenya M. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.